Alkisah, tersebutlah seorang putri hijau atau yang sering dipanggil dengan Enci Isima atau Enci Sinia. Enci Isima merupakan orang yang sangat cantik para rupawannya. Begitu pula budi pekertinya. Enci Isima tinggal di kerajaan Sri Bunga Tanjung di dekat Sungai Dumai. Ia tinggal bersama pamannya yaitu Raja Bakrum Alamsyah dan kedua saudarinya serta 7 orang putri. Kemasyhuran Enci Isima terdengar hingga pelosok negeri, bahkan negeri seberang, termasuk yaitu Raja Kerajaan Temiang. Ia tertarik terhadap Enci Isima setelah mendengar kabar-kabar tersebut. Lalu ia mengutus ajudannya untuk menyampaikan pantun pinangan terhadap Enci Isima ke Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Setelah sampai di Kerajaan Sri Bunga Tanjung, utusan Kerajaan Temiang menyampaikan maksud dari kedatangannya. Namun dengan sangat tegas Raja Bakrum Alamsyah serta Enci Isima menolak pinangan tersebut. Dengan perasaan yang gundah, utusan Raja Kerajaan Temiang kembali ke kerajaannya, lalu menyampaikan balasan yang diberikan oleh Raja Sri Bunga Tanjung. Mendengar penolakan dari Enci Isima serta Raja Bakrum Alamsyah, Raja Kerajaan Temiang menjadi murka. Ia merasa telah dihina. Maka ia mengancam untuk menyerang Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ancaman Raja Kerajaan Temiang tidak main-main. Ia benar-benar menuju Kerajaan Sri Bunga Tanjung dengan perahunya serta pasukannya untuk menyerang Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Mendengar berita penyerangan Raja Kerajaan Temiang, oleh karena itu Raja Bakrum Alamsyah serta Enci Isima mengumpulkan seluruh warganya atau rakyatnya untuk membangun benteng di dekat Sungai Dumai. Setelah itu Raja Bakrum Alamsyah mengumpulkan seluruh panglima dan hulu balang kerajaannya. Mereka berdiskusi serta rapat mengenai serangan yang akan datang oleh Raja Kerajaan Temiang. Raja Bakrum Alamsyah memerintah 2 hulu balang untuk menggali sebuah lubang di dekat parit hukum di dekat Teluk Binjai sebagai tempat persembunyian bagi ke-7 putrinya. Setelah lubang siap, maka ke-7 putri dibawa oleh 2 hulu balang untuk bersembunyi di sana. Tak berapa lama, tibalah pasukan kerajaan Temiang di dekat Sungai Dumai. Mereka terkejut setelah melihat benteng yang telah dibangun oleh warga kerajaan Sri Bunga Tanjung yang menghalangi jalan mereka. Maka mereka menghancurkan benteng tersebut hingga tak bersisa. Setelah berhasil menghancurkan benteng tersebut, mereka menyerang Kerajaan Sri Bunga Tanjung dan terjadilah peperangan hingga 3 purnama. Pertempuran tersebut terjadi dengan sangat sengit. Darah bertumpah di mana-mana serta korban yang berjatuhan sudah tidak sedikit lagi. Namun tiba-tiba peperangan berhenti setelah pasukan Raja Kerajaan Temiang menemukan raja mereka telah terbaring bersimbah darah dengan buah belukap di dadanya. Raja Kerajaan Temiang tertusuk buah belukap atau buah bakau hingga menembus dadanya dan menghilangkan nyawanya. Melihat raja mereka yang telah meregang nyawa, serta perahu mereka yang telah tergenang air, maka mereka tidak punya pilihan lain selain untuk mundur. Pasukan Kerajaan Temiang mundur dengan membawa jasad raja mereka dan pulang ke Kerajaan Temiang menggunakan sampan. Namun sampan mereka berjalan terlalu lamban, sementara mereka harus dengan cepat untuk menguburkan raja mereka. Oleh karena itu, mereka membuang sebagian barang mereka, termasuk sebuah gong kebanggaan mereka. Mereka membuang gong tersebut di dekat lubuk, di dekat Tanjung Penyumbang.
Konon, setelah gong tersebut dibuang ke laut di dekat Lubuk, di dekat Tanjung Penyembal, masyarakat di sana sering mendengar bunyi gong yang berasal dari lubuk tersebut. Oleh karena itu, lubuk tersebut dipanggil dengan Lubuk Gong atau Lubuk Gaung.